Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darso. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sudah 5 hari video saya masih trending di trending 24 hari ini. Dan memang kabar dugaan perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian ini masih tetap menduduki peringkat pencarian di YouTube. Bahkan beberapa video clickbait tentang hubungan mereka berdua yang sebenarnya itu bukan berita baru dan itu berita yang lama. Ada juga berita yang dua orang yang memang wajahnya ini mirip, terus kemudian mereka melakukan prank dengan membuat pengakuan atau klarifikasi. Ini masih sering diambil terus kemudian diunggah, dan dengan strategi komennya dimatikan, jadi orang terpaksa harus nonton itu benar atau tidak. Karena apa? Karena klarifikasi dari mereka berdua ini masih dinantikan. Terakhir Ayus mengatakan bahwa dia memohon maaf atas kekhilafannya. Tetapi kekhilafan apa? Hari ini pun kalau masalah khilaf, saya pun juga khilaf. Melakukan tadi makan habis 3 piring, itu kan khilaf juga. Banyak hal yang terus kemudian masih tertutup. Terutama saat terus kemudian seperti dugaan dan ramalan saya bahwa dari pihak Nisa diwakili ayahnya mengatakan bahwa ya demi Allah tidak melakukan itu tadi. Nah, terus kemudian semua orang masih bertanya-tanya, sedangkan banyak orang yang sudah berspekulasi, mereka dibubui sakit hati, berkomentar banyak di sana sini. Saran saya sebelum Anda menyaksikan video ini, dan kalaupun ternyata nggak berencana setelahnya, tapi saya harap kalian nonton karena ini banyak hal positif yang bisa diambil dari video ini. Nggak cuman komentar saja dari orang-orang. Saya harap di sini jangan terbawa hawa nafsu. Ingat bahwa apapun yang belum terbukti, negara kita, negara Indonesia ini menganut negara hukum, dan hukum kita itu adalah hukum praduga tak bersalah. Ingat, di setiap negara itu berbeda-beda. Di kita sebelum dibuktikan kalau bersalah, dia masih diduga dan belum disangka dan belum didakwa. Jadi kita tidak boleh mengatakan sesuatu as if atau seakan-akan dia sudah melakukan itu. Oke, dakwahnya selesai, saya mulai di sini. Ini adalah sesuatu yang harus dilihat, harus diwaspadai, karena biasanya ini adalah 10 hal yang memungkinkan terjadinya perselingkuhan atau munculnya pelakoran. Nah, kenapa kok pelakor? Kenapa nggak pebinor? Karena kebanyakan seperti itu. Dan saya nggak ngerti kenapa yang disalahin selalu wanitanya. Padahal kalau dari kartu saya, kalian akan lihat bahwa sebenarnya yang paling salah biasanya ini adalah para prianya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung akan lihat di sini. Ini adalah 10 hal yang memicu perselingkuhan atau pelakoran. Dan ini juga yang kemungkinan kalau seandainya itu terbukti terjadi, ini kayaknya yang salah satunya atau salah 10-nya terjadi pada mereka berdua. Kita langsung akan lihat. Yang pertama, kesalahan pola pikir atau pandangan dan menganggap bahwa pria dan wanita ini adalah sama. Salah. Kenapa? Pria dan wanita itu berbeda. Oke, mungkin saat lahir, sel telur ini sebelum dibuahi oleh sperma ya dia sel telur. Setelah dibuahi, kemudian dia membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi terus. Dia membelah-belah sampai selnya banyak. Nah, disitulah terus kemudian kromosomnya ini akan menentukan apakah dia akan twin atau hetero. Jadi XXYY atau XYYX dan sebagainya itu tadi yang akan menjadikan kita ini pria atau wanita. Nah, sebelum kita jadi pria wanita, ya ini gendernya adalah netral ini tadi, si sel telur ini tadi. Nah, terus kemudian saat menjadi pria, ya jadilah orang seperti saya. Walaupun semua yang dibutuhkan untuk menjadi wanita ada semua. Makanya kan saya pernah cerita kenapa kalau cowok nggak menyusui harus ada puting susunya, nggak kepake kan? Tapi karena modalnya dulu sama. Nah, saat terus kemudian menjadi pria dan wanita, kita selalu berharap kalau pria itu berpikir sebagai seorang wanita saat wanita melihat, dan pria melihat wanita berharap kalau wanita ini berpikir seperti pria. Padahal ada bukunya, Men from Mars, Women are from Venus. Jadi di sini mengatakan bahwa kita itu memang berbeda, pola pikir pandangannya berbeda. Pria akan selalu mencari. Wanita di sini yang belum mendapatkan, dia akan membuka untuk siapapun. Nah, akan saya jelaskan dulu, tapi kita harus tahu dulu bahwa pria dan wanita ini berbeda ya. Jadi nggak bisa kita harap pria itu untuk dalam tanda kutip setia kayak wanita, sayang sama satu nggak sayang sama yang lainnya. Dia bisa saja sayang. Dan apa yang akan menghalangi adalah ya tanggung jawab dan komitmen dari dirinya sendiri. Ini yang harus kita ketahui. Nah, yang berikutnya lagi, biasanya hal ini terjadi karena adanya kayak enggak lah. Ada satu pemikiran yang menggampangkan. Nggak mungkin lah gue sama dia. Nah, mungkin karena kita berdua kan
beda agama. Atau kita berdua kan dia udah nikah, gue udah nikah. Kita berdua kan dia umurnya kan tua banget, gue kan lebih muda. Nah ini hal-hal menggampangkan seperti ini malah akan memicu terjadinya perselingkuhan itu tadi. Kalau kita waspada akan perselingkuhan biasanya malah nggak akan terjadi. Misalkan kita kerja dengan satu rekan kerja yang ya ini pria dan wanita dan mungkin sama-sama belum menikah, tapi menghargai dan mengetahui bahwa ini semua nggak mungkin terjadi. Akhirnya dua orang ini malah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi saat salah satunya ini berpikir bahwa nggak mungkin lah gue akan suka sama dia, nah ini malah memungkinkan itu semua terjadi. Ya ini mungkin saja terjadi karena ya itu tadi, kalau seandainya memang ini terjadi ya dalam satu band, satunya ini ternyata ya itu tadi sudah menikah, dianggap kalau ya nggak mungkin lah, aku selama ini dianggap sebagai adik, aku selama ini dianggap sebagai sobat, aku selama ini dianggap sebagai junior. Nah ini yang membuat ini semua malah akan ya ini terjadi. Dan ini semua biasanya ada di pikiran wanita. Nggak mungkin lah, enggak jeng, enggak bun, enggak sis. Nah ini akan membuat pintunya ini terbuka lebar-lebar. Dan laki-laki dia nggak pandang bulu, dia akan datang dan kalau dia memiliki perasaan, dia akan jemput perasaan itu. Nah hati-hati di sini. Oke, jadi kalau sekarang yang sudah mulai membuka hati, hati-hati apakah ini mengarah ke perselingkuhan. Tapi kalaupun tidak, nah ya ini tadi harus diwaspadai. Hal-hal seperti ini masih amat sangat mungkin terjadi. Oke? Kalau yang pertama tadi adalah pemikiran yang keliru, kedua ini adalah menggampangkan. Dan kita menganggap sesuatu ini kayak ya udahlah biarinlah, nggak mungkin lah, malah akan kejadian. Hati-hati. Nah yang terus kemudian terjadi ya, ini adalah sesuatu yang kita bilang tresno jalaran soko kulino. Sering ketemu setiap hari membuat jadi nyaman. Jadi perasaan yang muncul itu jadi kayak yang kalau nggak ada dia itu jadi kehilangan. Ini satu hal yang ya sama kayak kalian nonton konten ini tadi. Saat Denny Darko nggak upload video rasanya kayak ada yang kurang. Ini satu hal yang manusiawi sekali. Kemana-mana pergi bareng, manggung bareng, sehingga kalau seandainya nggak ketemu terus kemudian WA-an, ngobrol, as if seakan-akan itu terjadi setiap saat. Dan hubungan ini akan membuat ini semua jadi nggak kerasa tiba-tiba sudah ada di titik itu. Kayak disirep, kayak dihipnotis, tiba-tiba udah, loh kok aku udah ngomong kayak begini, aku sudah mengatakan hal ini, aku sudah mengatakan hal itu. Nah hati-hati juga kepada teman sekantor, pada orang-orang di tempat yang barengan sama, sekelas, atau misalkan ternyata syuting bareng atau apa. Nah ini hati-hati, karena dilihat-lihat lama-lama itu jadi cantik loh, jadi ganteng loh, jadi perhatian loh, jadi nyaman loh. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai hal-hal ini tadi membuat kita jadi khilaf. Kalau Bang Ayus bilangnya seperti itu. Tapi kalau memang ini semua memang nggak mungkin dihindari, ya sebaiknya itu tadi, mengetahui bahwa tanggung jawab kita tidak mungkin kita lepaskan, dan nggak mungkin juga akan menikah, punya mertua 4 dan hal-hal yang lain. Itu kita pikirin gitu loh, barengan dengan pemikiran kenyamanan ini tadi. Nah, yang lain yang juga muncul terutama di negara Asia adalah karena wanita ini kesannya jadi kayak ya udahlah, aku di sini cuma nungguin kok. Dia datang ya udah aku sambut aja. Dia kan ngasih sesuatu, perhatian, aku terima aja. Nah, kalau kesalahan pertama ini dibuat oleh seorang pria, maka kesalahan berikutnya adalah wanita ini menerima perhatiannya. Wanita ini menerima fokus yang diberikan oleh si pria ini tadi. Nggak selalu ini tentang uang, kebendaan, tetapi perhatian ini saat diterima, artinya memberikan kesempatan. Dan pria ini pasti akan berpikir, wanita ini pasti akan berpikir, ya udahlah nggak apa-apa, cuman sekali ini, besok ada lagi, ada terus, kemudian lagi. Dan ini membuat hubungannya ini semakin intens. Ini yang bahaya. Dan sebaiknya harus difikirkan baik-baik, jangan sampai nanti terus terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, cuman gara-gara nggak enak nolak. Ingat loh ya, ini muncul awalnya karena nggak enak nolak, karena sesuatu yang terus kemudian dianggap biasa aja, ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja, toh juga. Nah, akhirnya terjadilah sesuatu yang diinginkan itu tadi. Kartu ini menunjukkan bahwa wanita di Asia terutama ini cenderung untuk menerima saja, tidak sopan kalau menolak, tidak etis kalau seandainya mengatakan tidak. Nah, mulai katakan tidak kalau ternyata hubungan ini menuju ke keribetan yang akan muncul. Apalagi kalau kamu dituduh merebut laki orang. Nah yang kemudian saya muncul lagi, ini juga mungkin dan paling banyak terjadi adalah adanya aliran dana atau satu keperluan yang diberikan disuplai oleh salah satu pihak. Misalkan bos dan sekretarisnya, teman kerja yang sering bekerja, sehingga kalau seandainya ini ditolak, ada ketakutan kalau sesuatu ini nanti akan, yaitu tadi, menghentikan satu pekerjaannya. Ini juga ada di kartu berikutnya.
Jadi ada ketakutan kalau seandainya nanti ditolak, pekerjaannya akan hilang. Kalau nanti ini perhatiannya ini nanti nggak diterima, jangan-jangan nanti gue dikeluarin dari band ini. Ada juga aliran dana yang membuat ini semua nyaman. Misalkan selama ini kalau pergi bareng pulang dicecepin duit, atau dikasih handphone, atau dipinjemin mobil. Sesuatu yang sifatnya itu akan mengikat. Nah ini nggak cuma terjadi pada lingkungan pekerjaan, di mana kita akan akhirnya terikat oleh pekerjaan, tapi juga pada hubungan. Hati-hati loh, seperti ini terjadi. Nggak cuma pria dan wanita, pria dan pria, wanita dan wanita, itu pun sering seperti itu. Kesannya kayak nggak mungkin lah, dia kan cowok udah nikah, gue juga cowok nggak akan. Ternyata memang, doinya ternyata gay. Nah ini satu hal yang akan tidak disadari akan muncul. Dikasih sesuatu. Ini adalah reward and this is punishment. Ada sesuatu yang akan terus diberikan sehingga kalau kita hentikan ini semua, itu akan hilang. Membuat, kemarin udah kirim ke nyokap di rumah, dan ini dan itu, sampai akhirnya terjadilah sekretaris selingkuh sama bosnya. Ada satu murid yang selingkuh sama gurunya. Ada seorang, ini banyak sekali. Dan kalau seperti ini, ketakutan kehilangan sesuatu. Ini sebenarnya sesuatu kayak mata rantai, saling menggantikan. Tetapi kalau di sini, ini lebih karena potensi kehilangan, kalau ini potensi pendapatan yang akan hilang. Saya pikir begitu. Nah, terus kemudian hubungan yang muncul ini, karena terus kejadiannya ini terjadi sedemikian hingga sampai akhirnya di dalam hati itu kayak enggak kok, kita ini hubungannya enggak cinta, enggak sayang, kan dia udah punya istri, dia udah punya suami, jadi hubungan kita ini kayak kakak dan adik aja. Nah, kakak dan adik, brother and sister relationship ini bahaya. Hati-hati sekali, karena kadang-kadang ini yang disalahartikan sama wanita dan digunakan oleh pria untuk memanipulasi korbannya. Nah, nanti yang disalahin tetap wanita, karena pelakor itu akan lebih terkenal dibandingkan pebinor, karena walaupun dia sudah punya suami akan tetap dianggap pelakor kalaupun ternyata akhirnya berhubungan dengan pria yang sedang punya istri. Nggak ada ceritanya si laki-laki ini dianggap ngambil bini orang. Nah ini biasanya akan muncul karena tadi, enggak kok dia itu cuman aku anggap kakak kok pegangan tangan pas cerita dan curhat. Enggak kok dia ini aku anggap adik. Kalau adik kan ya cuman istilahnya cium keningnya bukan bibirnya. Nah ini kayak sesuatu yang hati-hati. Ini terjadi, maka kemudian selanjutnya kita tidak akan sadari. Ini terjadi, maka berikutnya terus kemudian sesuatu itu sudah mengalir kayak nggak terhenti. Nah hati-hati kalau seandainya pria udah mulai menganggap kamu jadi adik. Nah manggilnya kayak, iya dek, ayo dek sini dek, seperti itu hati-hati, gawat kalau udah seperti itu. Nah yang berikutnya lagi yang saya pikir di sini terus kemudian kita akan denial. Denial itu kayak orang ngasih tahu kitanya menjadi enggak kok, enggak seperti itu kok, kitanya jadi marah. Ada sesuatu yang kayaknya salah banget yang harus kita kasih tahu. Ada sesuatu yang kita harus pertahankan dan membuat kita ini emosional. Kalau itu sudah masuk ke situ, hati-hati. Memang mungkin sudah ada satu perasaan yang terlibat di sini. Dan kalau itu diteruskan, maka perselingkuhan ini akan terjadi lebih jauh lagi. Maka hati-hati, karena ini semua yang terjadi dari perselingkuhan yang banyak ada di Indonesia ini tadi, baik artis maupun bukan, dari sultan sampai rakyat jelata. Dan kalau ini terjadi, namanya manusia akan tetap sama, merasa kalau dia ini benar, merasa kalau yang dilakukan ini, aku melakukan ini demi anakku, aku melakukan ini demi ngirim uang ke orang tuaku, aku melakukan ini demi, ini banyak. Dan kadang-kadang kalau seperti ini terjadi udah susah disembuhin, karena mereka akan punya satu hal untuk dibela. Dan denial ini akan selalu muncul di apapun itu. Ini merubah sikap, membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk kalap. Dan terus kemudian yaitu tadi, hal-hal yang tidak diinginkan ini akan terjadi. Nah sebisa mungkin kalau hal ini tadi terjadi, kalian paling tidak sadari dulu bahwa ini memang adalah sebuah perselingkuhan. Kalau ini adalah sebuah pembagian kasih sayang atau berbeloknya kasih sayang, tergantung pria atau wanita yang akan melihat ini tadi. Tapi adalah sesuatu yang kayaknya memang harus dipertahankan, dan kalau kalian sudah mulai lebay mempertahankannya, ini berarti mengarah ke sana. Dan biasanya juga ini terjadi karena kadang-kadang si wanita atau si pria ini nggak tahu tipenya ini akan seperti apa. Jadi dia tuh selalu berpikir kalau ini pasangan yang sekarang ini nggak cocok. Kalau wanita yang masih single, dia akan berpikir kalau aku nggak nemuin sosok yang baik. Sampai akhirnya ya aku ini jatuh cinta sama si bang ini yang merupakan istri
suami orang lain. Ya iyalah, dia lebih jago speak, lebih punya duit, lebih tahu cara nge-treat perempuan. Kadang-kadang pemikirannya itu begini. Dari banyak orang-orang yang menelpon saya itu bilang kalau iya, soalnya si bapak ini dia tuh orangnya tuh calm banget, nggak kayak cowok-cowok yang aku temuin yang emosional, yang pemarah, yang orangnya ini mudah tersinggung. Si pacarku ini yang merupakan suami orang, ini orangnya itu tenang, dia tuh orangnya tuh ngayomin banget, dia ini orangnya ngelindungin banget. Kalau seandainya aku marah terus ini dia cuman senyum aja dan tahu saat aku lagi butuh sendiri, lagi nggak pengen ngomong. Ya iyalah, dia udah berpengalaman. Pas aku tanya usianya berapa, beda berapa dengan kamu? Usiaku 40, dia 60 tahun. Come on. Kenapa kok cewek itu sampai akhirnya akan menyukai seseorang? Itu karena dia itu salah melihat. Ya kalau ternyata dia menunggu anak umur 30 tahun ini jadi 50 tahun, wise juga. Lah kenapa kok cowok umur 40-an tahun itu wise? Ya iya, duitnya ada. Dia udah ngerti trik-triknya seperti apa, speaknya, vocabulary-nya udah banyak, dan dia udah ngerti cara ngatasin ini tadi. Nah, untuk kalian semua wanita-wanita yang terjebak pada hubungan dengan pria yang lebih tua dan nggak tahu harus diakhiri seperti apa, just call me. Telepon, karena siapa tahu saya akan punya pikiran dan tahu cara untuk ini. Coba kalau umur 50 akan seperti ini, 60 seperti ini, karena usia saya di 44 tahun ini akan bisa mengetahui apa senjata yang dipergunakan oleh dia untuk mengikat kamu sehingga kamu ada di titik yang sekarang ini nggak bisa pergi. Nah, ini yang pasti apa yang bisa saya berikan secara free di sini adalah coba kalian semua tahu tujuanmu tuh mau kemana, pengen seperti apa, dan jangan sampai terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Apalagi kalau umurnya masih 20, 21-an. Masih jadi vokalis band Gambus, masih muda kan, jadi mungkin melihat seperti itu terus. Nah, yang berikutnya saya pikir di sini ini adalah sesuatu yang juga normal terjadi. Biasanya orang-orang di sekitar kita terus kemudian membenarkan dan mendukung ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lengkaplah sudah. Dia memiliki pembenaran, dia memiliki satu alasan untuk melakukan ini, dan dia nggak tahu mau kemana. Dan saat diberikan pembenaran, entah karena sobatnya ini setiap kali dikasih duit sama sugar daddy-nya ini tadi terus dibagiin duit juga, atau karena orang-orang di sekitarnya ini happy dengan dia saat nih ini tuh kalau ketemu sama sugar daddy-nya habis itu nraktirin kita, ngajakin kita party, ngebeliin kita pulsa, atau ngebayarin listrik kita, atau berangkatin kita umroh. Gak ada ya. Ini yang saya pikir akan membuat orang-orang ini karena punya kebutuhan yang lain, dia ikut membenarkan itu dan membuat ini semua semakin rumit. Orang Sunda bilang rujit. Jadi benar-benar gak bisa dipindai lagi, udah gak bisa dipisah-pisahkan. Nah, maka dari itu hati-hati memilih teman kita juga, dan ini akan menyebabkan kita semua menjadi tersesat kepada sesuatu yang kita anggap benar, padahal di luar lingkaran kita ini sesuatu yang benar-benar salah. Tapi kembali lagi, ini adalah pilihan. Kalau ternyata kalian semua nyaman dengan ini semua, saya nggak bisa salahkan juga. Silahkan jalani, siapa tahu ini adalah jodoh kalian. Siapa tahu ini adalah jalan menemukan cinta yang sebenarnya. Tetapi yang pasti di sini, saat sesuatu itu tadi menyakiti hati orang lain, maka sebaiknya dicari jalan agar ini semua terresolve dan tidak ada satu hati pun yang tersakiti. Karena kalau dipikir, kamu pun pasti nggak akan mau ada di posisi orang tersakiti itu tadi. Demikian ini pandangan saya. Kembali lagi, satu, kita jangan menuduh, kita jangan ngecengin, jangan membuli, karena ini belum terjadi. Maksudnya belum terjadi, belum terbukti di sini. Kedua, itu bisa jadi terjadi pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka waspadalah. Ketiga, sebelum itu terjadi, hindari ini semua. Karena ini semua akan semakin rumit dan gak semudah yang diperkirakan. Kalau masalah cinta aja udah rumit, ini double, triple kerumitannya dibandingkan percintaan yang hanya ada 2 orang saja. Nah, jika sudah merasa rumit, silahkan untuk hubungi nomor di bawah ini, telepon saya, booking waktu, kita akan ngobrol, biarkan kartu ini akan membukakan nasib kalian, dan semoga apapun itu tadi, kita akan menemukan hal yang terbaik untuk diri kita. Terima kasih sudah menonton channel ini dan tayangan ini. Silakan subscribe yang belum subscribe, ajak konco-koncomu, teman-temanmu, sedulur-sedulur, sederek, bunda-bunda di sekitarmu, dan sister-sister untuk hadir di sini, karena hanya di sini kita bisa ngobrolin masalah percintaan dengan kartu, dan kita belajar dari apa yang terjadi pada selebriti dan orang-orang yang terkenal ini agar tidak terjadi kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.